Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Kartika dengan NIM 0311210021. Di sini saya berkuliah di kampus STI Suta Atmaja Subang dengan mengambil jurusan akuntansi. Sebagai syarat dari tugas akhir mata kuliah Corporate Governance atau CG dengan dosen pengampu yaitu Bunda Sri Mulyati SEMSI. Langsung aja ya teman-teman ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai kasus yang saya ambil, yaitu bertambah KLHK tindak 50-an perusahaan cemari lingkungan di Jabodetabek. Nah, jadi di sini bersangkutan dengan perusahaan yang mencemari lingkungan ya teman-teman. Oke, jadi pada awalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK ini menindak sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan di daerah Jabodetabek. Nah, ada sekitar 50 perusahaan yang mencemari lingkungan di wilayah Jabodetabek. Jadi Jabodetabek itu meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Teman-teman, jadi pada tanggal 12 September 2023 yang lalu terdapat 32 perusahaan yang sudah dikenakan atau yang sudah dicatat oleh KLHK sebagai pencemar lingkungan. Nah, tidak selang beberapa lama, 1 minggu kemudian, yang pada tanggal 19 September 2023 itu sudah mencapai atau bertambah sekitar 50-an yang dikenakan oleh KLHK yang terdapat di wilayah-wilayah Jabodetabek. Nah, kalau misalkan kita ngambil contoh dari perusahaan Bogor, itu terdapat ada di daerah Bogor Cibinong, itu ada perusahaan kertas. Nah, di mana perusahaan kertas itu sudah termasuk perusahaan yang mencemari lingkungan dan membuat negatifan terhadap masyarakatnya. Jadi tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Nah, ini malah sebaliknya, malah malah mencemari, malah mengkotori, dan bahkan masyarakat di sekitar daerah Bogor itu tidak nyaman. Oleh karena itu, dari pihak KLHK melaporkan terhadap perusahaan-perusahaan yang mencemari di Jabodetabek ini kepada majelis hakim yang wewenang. Jadi dalam artian kalau misalkan kita sebagai yang berada di dalam perusahaan atau kita yang membuat perusahaan, kan otomatis kalau dalam syarat atau dalam tata kelola yang baik, kita pasti memberikan manfaat yang baik juga kan terhadap masyarakatnya, memberikan fasilitas yang baik, memberikan kenyamanan, memberikan kelayakan kepada masyarakat yang berada di daerah sekitar. Jadi tidak sebaliknya, malah kita dari pihak perusahaan ini malah mencemari lingkungan masyarakat, mengotori, membuat kesehatan masyarakat menjadi lebih tidak baik. Kan itu artinya sama saja perusahaan tersebut malah tidak menerapkan tata kelola yang baik, begitu teman-teman. Dari yang saya sudah jelaskan mengenai perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan, nah di sini terdapat beberapa ancaman pidana bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan sekitar. Menurut Undang-Undang PPLH, jika perusahaan tersebut sengaja melakukan pencemaran seperti membuang limbah ke sungai dan hal lain sebagainya yang disengaja, maka itu dapat diancam pidana berdasarkan pasal 60 Jo pada pasal 104 Undang-Undang PPLH yang berbunyi seperti ini. Jadi di pasal 60 Undang-Undang PPLH
mengatakan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Jadi di sini perlakuan yang disengaja gitu, dengan cara seperti membuang limbah kemana saja ataupun hal lain sebagainya. Nah, terdapat juga di pasal 104 PPLH mengatakan setiap orang yang melakukan dumping atau bahan ke media lingkungan ini sama tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60 yang tadi yang sudah saya jelaskan itu, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama sekitar 3 tahunan dan denda atau ganti ruginya sebesar 3 miliar rupiah. Itu bagi perusahaan yang membuang limbah atau membuang secara sengaja ya teman-teman kepada sungai ataupun kepada lingkungan masyarakat yang lainnya. Kan tadi sudah mengenai hukuman tentang pidana perusahaan. Nah, perusahaan juga harus melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup ya teman-teman terhadap yang sudah dicemarinya. Nah, mungkin di sini ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memeliharanya kembali. Nah, yang pertama itu ada menghentikan sumber pencemaran dan pemberian unsur pencemaran. Nah, selanjutnya yang kedua ada remediasi atau upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk lebih memperbaiki gitu mutu lingkungan yang sudah dicemari oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ini yang ketiga adanya rehabilitasi atau seperti adanya upaya untuk pemulihan mengenai nilai, fungsi, serta manfaat yang ada di dalam lingkungan hidup, termasuk upaya untuk pencegahan kerusakan ekosistem atau kerusakan lahan yang terdapat di wilayah-wilayah masyarakat. Nah, adanya juga memberikan perlindungan dan memperbaiki yang namanya ekosistem. Nah, selanjutnya ini yang keempat yaitu adanya restorasi atau upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagiannya berfungsi kembali gitu. Dari yang asalnya tidak berfungsi ini harus bisa berfungsi kembali sebagaimana ya semestinya gitu, yang harus dapat bermanfaat juga bagi masyarakat. Nah, jadi seharusnya perusahaan yang telah melakukan pencemaran terhadap masyarakat harus dapat menanggulangi gitu kepada lingkungan sekitarnya supaya tidak melakukan pencemaran kembali. Nah, mungkin salah satunya adalah memberikan informasi kepada masyarakat sebagai peringatan kalau misalkan adanya informasi yang sebagai peringatan ini tuh dapat bermanfaat bagi masyarakat ketika masyarakat tuh tidak mengetahui gitu. Misalkan masyarakat tuh minum air dari berbagai sumber, tapi masyarakat tuh tidak tahu kalau misalkan air tersebut sudah dicemari oleh perusahaan yang tidak memiliki hak izin gitu untuk membuang limbah atau membuang sampah ke sumber tersebut. Kan otomatis itu akan menjadi penyakit bagi masyarakat itu sendiri gitu. Dan itu juga perusahaan wajib ya melakukan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi atau yang sudah disebabkan oleh perusahaan tersebut.
Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat lebih bermanfaat atau dapat lebih dimengerti, terkhusus untuk para perusahaan-perusahaan yang di luar sana masih mencemari lingkungan, dan semoga perusahaan-perusahaan tersebut sadar betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar. Mungkin dicukupkan saja ya teman-teman, saya pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.